mendap selesai tamas. Mau lagi mendap dah. Iya. Dikasih janji Kak. Iya. Sini kado, kuterima kok. Bilang Gurta Iya. ini, kuterima kok kembali kalau catatan. Dipajaki ya. Iya. Dana tahu gitu senior. Iya, Dana tahu. Jadi saya bilang, weh kalau saya ini dipajaki terus, saya berpikir sampai kapan saya ini bertahan di pondok ya? Betul. Kalau saya tidak melawan, sampai kapan saya mau bertahan di pondok? Selalu dipajaki. Pulang kampung kalau begini. Tuh, mau pulang malu-malu juga. Kenapa saya malu? Karena seluruh orang di kampung, termasuk nenek saya, mungkin tinggal orang tua saya berharap ya bertahan. Orang sudah terkas saya, paling 1 bulan kalau lari mau ke di pondok itu. Memang sudah diprediksi. Iya, sudah diprediksi karena artinya rekam jejak nenek orang. Tidak mungkin. Bila saya yakin nenek itu saja bilang 1 bulan ya aku lari mau pasti. Tapi orang tua tak yakin. Tapi orang tua aku dong mungkin doanya itu orang tua selalu mendoakan saya bertahan. Orang tua saya semenjak sekolah tidak pernah melihat ranking berapa aku nak. Tidak pernah tahu bilang apa aku pelajari, tidak penting bertahan. Penting bertahan. Itu mentunjuk harapannya orang tua. Ternyata mau pulang. Saya bilang kalau saya pulang ini lari, pasti orang bilang betul apa dia bilang. Lari tidak bilang tidak. Lebih melawan sesuatu. Iya, saya harus taklukkan ini. Ini kerinduan ini hanya sementara. Iya. Toh. Ya, pokoknya saya sudah ikhlas dibuang. Apakah? Iya. Pokoknya intinya jadi sudahlah. Tanggapan orang-orang itu yang tidak tahu kesempatan kita dibuang katanya. Iya betul ya. Akhirnya saya selalu berkelahi. Suatu waktu ya barusan saya Alpa berkelahi. Iya. Barusan ya. Waktu itu guru tapas. Saya masih ingat masuk kelas 3. Dia Sanawiyah ya. Dia termasuk kepala sekolah waktu itu. Berkelahilah teman saya di kelas. Iya. Tiba-tiba jiwa malaikat saya datang. Oh iya, jiwa malaikat ini. Iya. Malaikat apa Rom? Datang malaikat kebaikan. Saya melerai. Saya meleraikan orang berkelahi nih. Teman berkelahi. Jangan. Berdatanglah melapor guru yang mengajar. Berkelahi di kelasku. Di sana Puang. Anak-anak datang guru tak. Saya pertama didapat. Tapi guru tak langsung tarik. Kau miseng. Saya begini sempat. Puang bunga saya mau gak sempat. Tidak ada kau miseng. Ditempelin. Dia sama guru tak. Terasa itu tak balik. Terasa terbalik itu. Kepala dari goyang-goyang ini. Guru tak tempelin kayak ini. Guru tak tempelin. Saking marahnya guru tak kayak ini. Makin miseng. Saya miseng berkelahi. Padahal kita ini memisahkan jadi. Padahal memisahkan. Dulu lah guru tak di bangku. Guru tak bilang. Semua yang berkelahi naik berdiri. Naiklah. Karena saya di atas memang batu. Sudah tempelin. Menangis namanya anak-anak. Nggak ada tuh teman tak bela Gus. Nggak ada pi. Naiklah 2. Guru tak pusing. Kenapa sih sekali berkelahi ini? Iya. Siapa yang berkelahi sih? Diborongnya atau bilang anak-anak. Bukan Puang itu. Nah itu. Melerai kan. Bilang guru tak. Aduh. Bilang guru tak. Salah pukul mah itu. Ini aduh tidak dipukul. Saya minta apa nih? Apa dia bilang guru tak sini? Duduk di depan saya. Begini nak. Karena saya salah pukul ini. Mau kok kira-kira membalas? Iya. Masya Allah luar biasa. Guru tak bilang ini begini nak. Ini harus ditegakkan. Guru tak pas itu. Luar biasa. Iya. Masya Allah. Guru tak mengatakan begini nak. Mau kau membalas. Karena wajib kau membalas ini. Sama kisahnya Rasulullah itu dicium anunya. Yang sama siapa namanya itu? Siapa lagi? Ya dicium lah sama-sama. Ada sahabat itu. Iya. Seperti itulah kisahku. Balas lah nak. Karena saya pukul kau. Salah pukul kau juga. Langsung nangis ini mau merah nih sepotong. Masuk teman-teman gitu. Keras-keras goyang Pak. Betul. Wah setelah dipukul dia guru tak. Sini. Mau kau membalas nak. Balas mak. Saya juga ikhlas. Karena memang saya salah juga. Salah orang tuh salah pukul. Luar biasa. Guru tak. Apa guru tak masih siap menanam dirinya. Saya bilang. Masa guru tak mau dipukul. Guru tak ini. Guru kita. Pandrita ya. Betul. Apa saya bilang. Tidak dipukul. Ikhlas ya kau dipukul nak. Ikhlas ya Pak. Sambil menangis. Saya masih ingat sejarah saya itulah sampai sekarang. Mungkin sampai kembali di hadapan Allah. Saya ingat itu. Makanya sampai sekarang itu jujur. Saya dalam hidup saya. Semua guru-guru saya. Dari dalam hati saya. Saya selalu bacakan Fatihah.
setiap sudah sholat. Semua guru-guru saya, termasuk guru Fasek, guru Wahab juga, karena banyak kenanganku bersama beliau, guru Wahab itu, guru Wahab Zakaria di Tonrono, banyak kenanganku bersama beliau juga. Saya selalu bacakan dan saya selalu khatamkan untuk mereka. Kalau saya khatamkan, saya kirimkan untuk mereka. Ya, suatu waktu ketika saya mengatakan sama guru, saya tidak membalas. Saya tidak jipuang. Namanya anak-anak waktu tidak jipuang. Guru tahu kata, ilas ya kau. Dan ilas kapuang. Langsung guru tanya, sini. Langsung surat duduk depannya, nah tiup kak. Nah buka songkokku, nah tiup. Nah tiup. Terasa itu ada angin. Bukan angin apa. Terasa itu dingin masuk. Dari kepala aku itu turun sampai. Luar biasa berkah. Iya berkah. Nah tuh. Apa nah itu yang membuat saya sadar. Apa nak bilang guru? Begini nak. Mulai sekarang menghafalku nah. Saya tidak apa itu menghafal itu tidak ada urusan saya. Gitu. Menghafalku nak. Menghafalku. Iya bang. Menghafalku. Jadi saya situlah saya mulai. Saya tidak, tapi itulah namanya barakat tuh. Saya kalau mengisahkan kembali saya sedih ya. Karena itu masa lalu saya. Menghafal Quran. Akhirnya saya menghafal. Dan saya memang orangnya yang punya tekad tinggi. Tuh. Saya katakan sama diri saya setelah menghafal. Saya tidak mau pulang kalau sudah hafal 1 juz ini. Juz satu. Yang luar biasa lamanya saya hafal wattaba'u ma tatlu syayatin. Berapa lama itu? Itu lama itu panjang itu ayatnya. Panjang setengah. Di versi kita di waktu itu panjang nah ini aja. Itu paling lama aku hafal itu sampai 4 hari 3 hari. Ya namanya baru memulai. Saya menghafal 1 juz 3 bulan. 3 bulan. Jadi saya injak apa ya? Setelah saya karena saya sudah niatkan saya tidak mau pulang kampung kalau tidak hafal ini 1 juz. Juz 1. Juz 1 waktu itu. Juz 1. Betul, 3 bulan saya baru injak kampung. Artinya setelah hafal juz 1. Setelah hafal juz 1 biar mi dulu hafal anu. Ya penting ku hafal mi. Pernah mi ku hafal tuh. Barulah saya pulang kampung ya gembira aku. Di situlah terus berlanjut. Tapi namanya masih apa ya masih puber kan? Puber ya. Kita kan masih jatuh cinta. Iya, puber belum pi. Saya belum mengenal itulah. Tapi ada dorongan? Belum. Oh belum. Saya masih berkutat di dunia laki-laki. Iya tuh. Setelah saya tamat sempat-sempatnya itu ya saya sampai sudah menghafal ya ada 1 juz 2 juz kedong baru 2 juz lah tambah kak sana ya baru 2 juz. Tahun berapa itu Stas? Tahun 99-nya. Tahun 99. Oh berarti kita ceritanya masih di Takalasi tuh menghafal 1 juz 2 juz ya? Masih di Takalasi. Ya masih Takalasi ya. Bayangkan besok ujian negara. Sumpah aku saya berkelahi. Itu yang saya pukul Pak. Diopname di rumah sakit. Tidak mengamuk orang tuanya Sas. Mengamuk orang tuanya datang cari saya. Disembunyi sama guru tak dalam lemari. Ngapain saya itu dengan guru tapas itu. Apa ya. Banyaklah kenangan saya sembunyikan. Adalah saksinya. Betul-betul. Kita tuh termasuk santri yang kasih pusing guru tak waktu itu. Pusing guru tak. Saya bisa berkelahi. Saya bisa. Tapi saya bukan. Tapi itu luar biasa yang guru tak. Tetapi kena pertahankan. Disembunyi di lemari karena datang orang tua santri bawa badi. Iya. Ya orang baru saya pukul orang baru. Orang Madelo dekat tetangganya tak Takalasi. Waktu itu. Patana kampung aponya. Iya, datang cari saya. Ya lucu Pak. Anaknya tidak kenal saya, adiknya itu yang perempuan. Yang ditanya saya lagi cuci beras. Mana Nabi? Bilang di dalam kapang. Tapi kuliah mewah. Langsung guru tak lari atau ke rumah guru tanah sembunyi guru dalam lemari. Lalu guru tak menyampaikan sama orang tuanya. Bilang ku bawa mi pulang. Itu ku bawa mi disuruh mi pulang. Mungkin ini berbohong lah dengan kebaikan tuh. Disuruh pulang padahal di lemarinya ke guru tak sembunyi. Jadi ujian negara waktu itu tanaskan 3 hari Jadi masih dicari kak terus itu. Pokoknya tidak tenang aku rasa. Mungkin saya tidak lanjut lagi di sini. Kamu cari ke saya ini kamu kayak buronan atau buronan Iya kayak buronan kayak ini aku rasa. Jadi tamat ke sana. Tamat ke setelah selesai ujian negara langsung mentok pulang. Disuruh pulang-pulang mau tinggal. Itu akhirnya pulang. Memendap selesai tamat semua. Maka lagi mendap dan dikasih janji kak.
Sini kado, ku terima kok. Bilang guru ini, ku terima kok kembali kalau dengan catatan kau sudah tobat. Ya. Saya bilang tobat ini kok. Mau perbaiki diriku. Iya. Itu terbuka barakahnya tadi. Iya betul. Alhamdulillah. Jadi memang maksudnya kita sedikit menjejaki spiritualitasnya itu Sasto. Setelah kita istilahnya diberung sama gurunda itu guru tak. Iya. Itu memang kita rasakan ada sesuatu hal yang saya rasakan yang betul berubah. seperti Bukan hanya angin yang masuk, iya, tapi setelah itu dalam proses perjalanan hidup tak ada ada yang semacam ada yang menuntun lah seperti itu. Dan apa ya, semenjak saya masuk Alia, disitulah semua mulai terbuka itu. Terbuka. Apa ya, sudah ada kesadaran tuh saya. Kalau ada berkelahi deh. Tidak mau terlibat. Iya, tidak mau mas. Cau mat tuh. Puas. Cau mat. Saya mau sekarang fokus belajar. Sesuai janji kita sama guru. Iya tuh, belajar mak. Menghafal tuh mak dong. Biar berapa juz lah. Tapi tidak ada lici. Itu kan namanya kita menghafal liar. Betul. Yang menghafal liar. Ya, belum istilahnya belum terarah ya. Iya belum terarah ya. Ada Miko dong. Jadi tahun berapa Sas kita mulai betul-betul kita niatkan untuk serius dan akhirnya hijrah dari Takalasi ke Tidung di tahun berapa ya? 2004 kayaknya. 2004. Karena saya kuliah di Mangkoso. Saya kuliah di Mangkoso. Oh kuliah Miki Ustaz? Ya saya sudah kuliah Pak. Saya 5 tahun kuliah di Mangkoso. Iya. Saya sudah kuliah, barulah hijrah. Kebetulan saya bertemu dengan legendanya Maros ya. Ustaz Bur. Iya. Ya, beliau. Waktu itu saya sebenarnya mau ke ke rumahnya Gurunda di Bone. Oh di Biru. Biru. Kang Biru yang terkenal waktu itu untuk menghafal. Saya mau ke Biru deh menghafal. Karena saya berpikir karena saya sudah punya kesadaran. Tidak cocok ini. Kalau kita tinggal terus di sini kita tidak belajar. Waktu itu saya sempat belajar nahu lah bersama Sasamiro. Sasamir. Tasus istilahnya, tasus nahu. Di Polman berarti? Enggak, di Takalasi. Karena waktu itu membuka guru khusus yang alumni untuk belajar. Khusus. Nahu tasus saja. Saya belajar di situ. Apalagi seorang rajin ini memang belajar. Iya. Meskipun saya agak sedikit jenggol lah. Tapi saya orang rajin belajar. Saya tuh rajin belajar. Tidak ada sia-siakan sedikit. Akhirnya saya tasus. Di tasus itulah saya mulai berpikir karena saya tidak mengaji itu. Karena kita sudah kuliah. Sibuk dengan urusan kampus. Urusan kampus. Ya namanya anak muda bagaimana. Saya termenung lah sambil makan sama Sasamiro. Saya sempat kayaknya katakan sama Sasamiro di siang hari. Tidak cocok kurasa kalau begini terus habis ilmu tak ini. Kedua malam begadang pergi cari kepiting. Iya kan dia banyak matang. Andalan memang itu Sasamiro. Macam-macam ikan, kepiting, mancing. Cocok kurasa. Berpikir begitu. Ayo mau cari. Cara mau pergi belajar, mau pergi menghafal saya. Karena ada dasarku tuh. Iya, apalagi ini pesannya guru tak pasti sama saya ini menghafal. Iya betul. Pernah tuh, di waktu itu. Iya tuh. Ketemulah saya itu. Ustaz Bur. Bukan. Ya, sebelum saya ketemu, saya cerita sedikit. Sebelum saya ketemu mereka. Sebenarnya itu songkok tadi. Wah itu ya. Cocok itu. Saya ketemu dengan Syekh mungkin masuk sih Sas. Iya, saya ketemu dengan Syekh Wangawi. Saya anggap beliau adalah seorang wali. Kenapa tuh? Karena mata-mata aku itu lihat. Di depanku lihat itu air hujan itu. Apa ya? Hanya berdegaris Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tembus air hujan, ikut tombak di belakang. Dan apapun yang dia sentuh itu jadi pusaka. Saya lihat bukan sulap-sulap itu. Kita lihat memang. Saya lihat Pak. Air yang dia tempati berwudu. Seluruh harum kasturi, bau kasturi. Sasamiro bisa aja cerita itu. Karena kita sama-sama waktu itu. Guru Wangawi. Ini guru Wangawi. Saya tidak rasa. Tiba-tiba langsung saya dipanggil. Saya banyaknya orang jabat tangan tuh. Saya kan tidak namanya kita kasih kecil. Saya lain ditarik. Sama guru ini. Sama guru ini. Sama kau pakai. Dan saya dipesankan. Sama guru pas. Jangan kau lepas 40 hari. 40 hari. 40 hari saya pakai tidur.
Dipakai tidur. Dipakai tidur. Mungkin dalam mandi mami tidak dipakai. Mandi mami dan masuk WC tidak Masuk kupakai. Itu. Betul. 40 hari itu saya mimpi. Guru tapase datang dalam mimpi saya bilang, ini mi anak dapat barakah nih. Barakana guru tapuang hawing. Iya, itu saya bilang, ini mi anak dapat barakah. Wah, Allah. disitulah alur perjalanan saya. Saya sudah terbalik semua itu kehidupanku. Mulai tersadarkan, pokoknya itu ada semua itu berpikir kayak cuci keras, pergi menghafal. Jadi ceritanya itu tadi kalau kita flashback ke belakang, jadi proses pertemuan tadi dengan guru tak buang hawing lalu dihadiahi ke songko yang kemudian kita pakai, akhirnya ada juga muncul dorongan untuk melanjutkan menghafal di situ karena kita itu. Akhirnya kita setelah itu hijrah ke Tidung. Iya, tapi memang rajin mengaji. Sebelum ke Tidung rajin memang. Sebelum saya ke Tidung, Pak, saya sudah rajin mengaji. Tanya semua teman. Saya tidak akan tidur kalau saya tidak mengaji. Tidak mengaji. Saya sambil memasak sambil ngaji. Mengaji luar biasa. Menghafal ya itu. Sambil masak sambil menghafal. Pokoknya itu sudah biasa bagi saya. Dari pengajian kitab saya mengaji lagi sampai tengah malam sampai jam 1. Waktu saya sekolah waktu itu masih sekolah. Nantilah kuliah baru terganti keadaan. Dan di tahun berapa hijrah ke Tidung? 2004. 2004. Kuliah di Mangkoso 2003 1 tahun. Saya juga berpikir waktu itu karena Mangkoso belum seperti sekarang. Ya. Ini semua teman-teman saya banyak pergi nih. Pergi belajar. Iya, ada ke Campalagian. Saya ini kemana ke ini? Terus sambil makan sama Ustaz Amir waktu itu. Berpikir-pikir, itu saya cerita tadi. Kemana ke? Kebetulan saya bersahabat dengan Ustaz Amir. Yang di mana itu? Yang di imamnya sekarang. Yang menantunya Ustaz Samad. Ustaz Amir. Ustaz Amir ya? Iya, Ustaz Amir. Kan orang Mars juga. Sahabat saya itu. Dia duluan ke Tidung. Ku cari gitu. Karena saya sering bermalam di rumahnya. Di Mangkoso. Dia seramanya tidur. Makan sama. Waktu kuliah. Gimana Amir ini? Tidak muncul-muncul. Saya carilah tuh. Padahal dia menghafal. Di Biru. Nah, Biru tuh. Saya ketemu legenda kita. Sasbur. Legenda kita. Saya menghormati beliau. Sasbur yang luar biasa. Salah nonton beliau. Iya. Semoga Sasbur nonton ya. Saya meskipun saya sama beliau tapi saya masih tak juga. Iya toh. Ketika saya ketemu karena saya masih belum kenal beliau, dia kan senior, kita takut lah namanya senior bagaimana. Saya bilang, Kak, mau tuh aku rasa pergi menghafal di tempat tak di Biru kan dia memang pernah ke Biru menghafal kayak di Biru. Dia pernah baru ke sini. Dan waktu itu dia bilang jangan kok ke Biru. Ke Imam Asim belum Imam Asim kan namanya. Ke Makassar mah kok ke Tidung. Ke Tidung Mariola mah kok. Memang lebih dikenal ke dulu Tidung Mariola. Iya, lebih dikenal Tidung Mariola. Belum kita kenal Imam Asim lah belum lah. Saya pun awalnya itu Tidung Mariola yang saya tahu. Lebih kenal Tidung Mariola tuh. Ke Tidung Mariola mah kok menghafal. Di mana itu? Ada di itu. Carilah keluarga tahu. Saya datang tuh ke malam di Ustaz Aji Gurunda. Di Gurunda. Minta tuh. Keringanan bagaimana Pak bisa menghafal sambil saya kuliah. Ternyata Gurunda alhamdulillah menerima permintaan saya. Terimalah dengan permohonan itu. Ya, saya mulailah di situ. Saya selalu tertanam saya tidak mau menyesal kedua kalinya. Cukup tidak ku tahu ini matematika ini. Cukup matematika ini tahu. Yang lain jangan sampai lagi. Jangan sampai nilai lewat toh. Kalau kita sudah berusaha kan tidak masalah. Tapi saya dititipkan doa sebelum saya masuk ke sini sama Guru Tapase. Karena saya sebelum saya ke sini tuh saya sudah imami Guru Tapase selama 2 tahun. 2 tahun. Mungkin bisa di-spill sebentar doanya. Iya bisa. Bisa dibagi lah doanya. Itulah yang saya amalkan. Nanti teman-teman catat mungkin di deskripsi. Bisa. Dan para penonton bisa juga mengamalkan. Itulah yang saya amalkan sebenarnya. Sampai sekarang masih amalkan. Alhamdulillah saya berpikir itulah berkahnya doa itulah yang membawa saya untuk menjadi seorang
yang rajin murajaah. Ya, seperti itu. Nah, menarik ini Ustaz. Kita tadi bilang murajaah. Nah, ini salah satu mungkin yang dinanti-nantikan ini oleh para penontonnya Imas Media mungkin, dan termasuk juga teman-teman alumni, apalagi adik-adik yang sekarang ini sedang berjuang. Karena kan ini Ustaz, kita terkenal itu sebagai legenda, salah satu legendanya saya legenda ya? Iya, legenda. Tapi bukan motor legenda Ustaz. Legenda tuh artinya kita punya rekor yang menurut catatan mungkin catatan sejarah lah bisa kita katakan begitu. Rekor mengaji itu sampai hari ini itu belum ada yang mau samai. Karena bagaimana tidak Ustaz, kita mengaji, bahkan menurut informasi, kan saya tidak pernah lihat langsung, itu kita mengaji dari pagi ketemu pagi. Istirahatnya itu katanya hanya pada saat azan subuh. Pokoknya azan di waktu sholat baru kita istirahat sebentar. Setelah itu sholat, kemudian apalagi istilahnya itu lanjut lagi mengaji tak. Yang sampai gara-gara itu juga sehingga Suarata yang dulu merdu dari seorang kori yang pernah juara di kampungnya, kemudian akhirnya jadi serak. Iya betul. Begitu barangkali. Iya betul. Jadi berarti sekarang sudah tidak jadi kori ini. Tidak bisa suara. Tidak bisa. Masuk Ustaz, kenapa bisa seorang Hanafi bisa sampai seperti itu Ustaz? Istiqomahnya. Saya tertarik apa yang dorong ke Ustaz sampai, artinya kan ada orang mungkin bisa seperti itu di satu fase, misalnya 1 bulan 2 bulan, setelah itu kemudian ada perubahan. Ini kita, apakah itu sejak kita masuk atau mungkin beberapa waktu setelah di dalam baru seperti itu sampai kemudian akhirnya selesai Ustaz? Bahkan menurut informasi bahwa kita satu-satunya orang yang disuruh istirahat mengaji sama Gurunda. Biasanya orang itu disuruh mengaji, ini kita yang disuruh istirahat. Betul. Bagaimana itu Ustaz? Kira-kira dorongan apa itu Ustaz sampai bisa seperti itu? Sebenarnya saya kalau flashback juga itu bingung juga. Serajin itu saya dulu deh. Tapi benar enggak ini anunya Ustaz? Betul, benar. Bisa mungkin dideskripsikan kembali, diceritakan ulang supaya teman-teman tahu prosesnya itu. Maaf Ustaz. Ada yang mengatakan saya tidurnya 1 jam. Sebenarnya tidak 1 jam. Tidak 1 jam. Saya tidurnya mungkin hanya 10 menit. 10 menit? Atau enggak, 15 menit apakah. Dan saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan ini semua adalah pemberian Allah. Saya tidak tahu. Kalau saya mengaji biasa, terkadang ada muncul rasa ngantuk. Kalau saya sudah terpejam sedikit saja dalam keadaan mengaji terpejam, itu sudah nyaman bagi saya. Itu sudah sama dengan tidur saya sebenarnya, yang tidurnya orang normal. Sampai sekarang tuh saya cari-cari kok bisa seperti itu. Tidur saya itu hanya 10 menit. Jujur. 10 menit. Kalau ada yang jutaan. Dan itu lelap menurut tak? Bagi saya itu lelap. Dan tidak mengantuk lagi setelahnya? Tidak mengantuk. Luar biasa sih. Makanya saya sampai sekarang masih bingung kok bisa seperti itu. Iya. Tetapi maksudnya sejak dari awal kita masuk begitu memang Ustaz? Sejak saya diterima menjadi seorang santri di Tidu Mariolo. Tiga Tidu Mariolo. Iya, Tidu Mariolo. Al-Imam Asim Tidu Mariolo. Kampus 1. Iya, kampus 1 Al-Imam Asim. Saya masih ingat baju putih, ada warna apa itu. Saya masih ingat saya pakai itu. Saya besoknya baru subuh, barulah saya rajin sampai saya tamat. Jadi istiqomah terus itu Ustaz? Saya jujur, saya sebenarnya lebih lama bin nazar saya daripada khatam saya. Berapa lama bin nazar? Bin nazar saya 6 bulan. Terhitung. Saya ingat 6 bulan bin nazar. 6 bulan sampai saya datang ke Gurunda. Sebenarnya capek bin nazar tuh. Tidak semua orang ini menghafal semua orang. Saya belum menghafal ini. 6 bulan termasuk cepat aja itu Ustaz. Tapi dulu itu lama ya. Kalau dulu lama, masa-masa dulu itu lama. Bulan ini kau. Baru masih Ustaz, masih Gurunda kan? Gurunda sendirian tuh langsung. 6 bulan ini. Nah, temanku sudah menghafal. Nah, saya ini kan target tuh, punya target. 1 tahun di sini saya sudah kembali ke Mangkuso lanjutkan kuliah saya. Saya datang Ustaz aja. Gurunda.
Waktu itu masih kita panggil Gurunda Ustadz Iya, Haji ya. Ustadz Haji. Ya, mungkin Iya. ini Iya. adik-adik yang di belakang tadi Iya, belum tahu. belum tahu. Iya, mereka. belum tahu. Maaf. Iya. Saya takzim sama beliau. Gurunda. Kita saya minta izin, saya mengatakan kalau pada tidak dikasih izin mak deh. Memikirkan. Rasain mak deh. Resign. Rasain mak tuh. Resign. Ya rasain mak deh. Istilahnya Gak sekarang. lama gini kita lah yang paso hari. Iya, capek masuk hari. Memang pasoknya orang. Nah, saya sudah banyak tabungan ini, Pak. Tuh, karena saya kan berkulit terus mengaji. Iya. Banyak sekali tabunganku. 6 bulan itu, Pak, sempat berkali-kali khatam itu, Pak. Bacaan tapi ya. Dibaca sambil... binau. Okay. Nah itu bisa dikatakan lomba-lomba tongnya orang itu, Stas. Kalau itu panggilan datang, panggilan konser.